dulu aktif-aktifnya di komunitas sampai kehilangan pekerjaan gua kan. Karena hobi itu udah melekat dalam tubuh diri kita masing-masing ya. Karena kendaraan impian sih sebenarnya dari dulu. Betul-betul idealis. Kalah seiring waktu dengan keadaan. Dulu itu Tiger itu benar pasaran yang sangat laris sih dulu. Mending kita dianggap sombong atau M2 Sec. Nah, Tiger itu dari tahun Anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Gagak Putih Official. Di video kali ini gue lagi kedatangan salah satu rekanan lagi dari dunia perkumpulan, dunia permotoran. Dan salah satu teman gue ini yang gue sampai sekarang gue nggak tahu nama kamu siapa, yaitu Bro Kipli. Selamat datang Bro. Selamat datang Pak Yoga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri dulu untuk Bro Kipli kepada Oke, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kipli. Saya dari komunitas JWMC, Jatiwaringin Motor Community. JWMC. Yoi. Udah domisili Domisili di daerah Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Pak Yoga. Jatiwaringin. Iya. Jatiwaringin mau. Ya. Dia arah mau ke Sepatan ya? Betul. Betul. Masih dia udah masuk kota apa dia? Kabupaten. Masih kabupaten. Untuk wilayahnya Tangerang Utara. Oke, JWMC. Siap. Untuk Bro Kipli, kalau boleh tahu Pli, nama asli lu siapa sih? Nama aslinya itu Nana Suryana. Nana. Iya. Nana. Sunda banget ya? Sunda banget. Iya, Banten kan. Nama Sunda tuh identik dengan pengulangan. Betul. Nana, Deden, Dede, Maman Suryaman gitu ya. Yang paling Gitu lah ya. yang paling terkenal itu adalah sebenarnya Ujang. Ujang. Iyalah, Sunda banget kan. Udah nggak bisa dielak. Nggak bisa dielakkan tuh nama Ujang lain ya. Ya. Oke, Nana Suryana alias Kipli. Yoi. JWMC. JWMC ini singkatan dari apa? Jatiwaringin Motor Community. Jatiwaringin Motor Community. Motor Community. Terdiri dari berapa member sekarang? Untuk sekarang sih sebenarnya totalnya itu terakhir sekitar 20, Pak. Enggak. Sekitar 20 ya? Iya, tapi Itu member aktif? sebagian sih. Bagian ya? Ya, pastilah. Ada yang ini. Oh ya, sebelumnya dia berdiri dari kapan, Bri? Dari tahun 2008. 2008? Ya, tepatnya sih 24 Mei 2008. Berarti sekitar 14 tahun? 14 tahun. Awet ya? Lama lah, 14 tahun awet, masih sampai sekarang masih berjalan ya? Iya. Pasti formasinya banyak yang berubah Bri? Pasti. Dari awal? Pasti bongkar pasang sih yang jelas. Tapi untuk di kita menerapkan untuk regis bila mana ada yang keluar atau misalkan ada yang di off lah karena kesalahan dia sendiri, regis tetap. Bila mana ada member baru lanjut. Jadi regis pertama itu nggak dihilangkan. Oh iya betul. Seperti itu. Oke. Berarti sama mirip-mirip sama gue sih di CNB juga regisnya lanjut. Betul. Karena kita punya filosofi untuk menghargai. Betul. Ataupun setidaknya lah kalau bahasanya ini menghormati teman-teman yang lama itu. Betul. Oke, kalau untuk JWMC sendiri dia bisa ada tuh karena apa awalnya? Perkumpulan aja sih. Kumpulan. Dulu itu sebenarnya JMC terbentuk karena kumpulan Dari satu kampung. Iya. Namanya itu kampung ini. Jati Allegro. Udah niat lu ya? Iya, kumpulan ini dari kampung Jati Allegro. Udah nyiapin gimmick ya? Iya dong, Jati Allegro. apa ya? Jati Allegro. Bukan iya. Allegri. Bukan. 9. Alergi itu nanti yang ini gegaruk aja itu. Pelatih Juventus, Allegri. Dari kampung ya? Iya, Lalu? dari kampung. Ada salah satu foundernya mempunyai inisiatif untuk memberikan suatu komunitas. Mendirikan. Betul. Iya. Pada awalnya sih salah satu founder ini sebelumnya dia sempat masuk klub. Klub apa? Nama klubnya itu M2 Sec. Miomatic Sepatan Club. Oh Mio. Pas lagi boomingnya Mio tuh. Betul, lagi era-eranya tuh. Betul. Berjalan sekian tahun, akhirnya ada perpecahan. Ada membernya itu 5. Salah satunya itu founder dari JMC ini. Iya. Dia mencetuskan untuk membuat lagi. Dan awalnya pun JMC itu sebenarnya bukan komunitas, tapi mau dibuat klub. Nah, dari awalnya. Lalu
setelah mengadakan pertemuan antara member M2Sec ini, Iya. mencetuskan bahwasannya untuk membuat klub, yaitu namanya itu JWMC dengan arti yang berbeda, Pak Yoga. Apa tuh? Jatiwaringin Matic Club. Awalnya itu. Awalnya mau terbentuk, tapi setelah sekian lama ternyata nggak aktif. Akhirnya diurungkan niat untuk membuat Matic itu kembali. Nah, Iya. dan kebetulan salah satu dari pencetus Matic Club itu dia mengganti unit, Pak Yoga. Unit apa tuh? Unit motornya. Jadi kan nggak masuk tuh kalau Iya. untuk bikin Matic. Iya. Nah, pada akhirnya salah satu founder itu yang yaitu namanya Bro Ibeng, Ibeng. mencetuskan untuk membuat suatu komunitas. Gimana caranya singkat tersama tapi arti yang berbeda. Oh iya gitu. Nah, Tetap di pola yang sama. betul. JWMC tadi ya. Nah, setelah berempuk dalam satu Forum lah. satu forum, dan akhirnya terbentuklah JWMC dengan arti yang berbeda, yaitu Jatiwaringin Motor Community. Dan berbasis Komunitas. Ya. Untuk Campuran lah, unitnya sendiri campuran. varian ya. Varian. Itu pun hanya satu blok aja, Pak Yoga. Satu kampung gitu aja. Dari mulai masuk gang sampai ujung. Itu semua member. Awal berdiri kan? Awal berdiri. Kalau sekarang enggak, karena ini kan membuat nama desa. Iya. Jatiwaringin. Makanya yang domisili Jatiwaringin boleh masuk. Oke. Yang berdomisili di Jatiwaringin ingin masuk. tergabung di komunitas tadi dan Matic ya, Pak? Enggak. Komunitas. Enggak melulu kasarnya. Enggak. Bisa tergabung di JWMC tadi ya. Betul. Jatiwaringin ya. Betul. Mungkin kalau begitu Jatiwaringin itu dia apa, kecamatan ya? Desa. Oh, desa. Kecamatan mau. Oh, kalau begitu berarti ada, misalkan nih, ada orang di luar Jatiwaringin, di desa Jatiwaringin, ingin tergabung itu gimana itu? Harus ini sih sebenarnya tergantung rekomend dari ketua sih. Oh, dari ketua. Kalau emang misalkan dia pengen masuk, kalau misalnya dapat izin silahkan. Gitu. Oh, berarti tidak ada aturan tertulisnya untuk... Tidak ada aturan tertulis di ADART itu bahwasannya di luar desa Jatiwaringin tidak boleh bergabung. Oke. Tidak ada. Cuman lebih intens ya. Lebih intens. Ketika ada orang di luar Jatiwaringin ingin tergabung. Betul. Sebenarnya ada sih salah satu anggota kita di daerah Pasar Baru. Pasar Baru mana? Kota Tangerang. Betul. Oke. Ada salah satu member. Dan untuk foundernya sendiri awalnya ada berapa? Founder itu sebenarnya waktu itu ada satu sih. Ada satu. Bro Ibeng. Pencetus itu Bro Ibeng. Pencetusnya itu ya? Bro Ibeng. Nah, untuk apa bahasanya? Untuk kelanjutannya seperti apa tuh? Kelanjutannya dalam segi apa dulu nih Pak Yugen? Kan dia kan satu orang nih, Ibeng nih. Dia ngajak siapa dulu nih yang kedua nomor regis 02, 03, 045-nya itu? Ada 01 itu yaitu Bro Ibeng, 02-nya itu Bro Doto, dan alhamdulillah saya itu 03. 03. Berarti ada lagi termasuk generasi pertama. Betul, generasi pertama. Oh iya. Mantap. JWMC. Dan untuk sekarang masih sering ngumpul, Klik? Alhamdulillah sih jarang lah. Karena mempunyai kesibukan masing-masing, Pak. Ya, masih alhamdulillah lah ya. Betul. Kalau untuk komunikasi via grup chat WA masih terus canda-canda masih. Ya. Tapi kalau untuk kumpul ya punya kesibukan masing-masing sih. Ya. Cuman untuk sekarang saat ini untuk JWMC sendiri terfokus di apa dulu nih? Misalkan apa masih di keluarganya masing-masing, atau masih di misalkan ini nanti kita tiarap dulu lah bahasanya, ataupun kopdarnya di ini dulu apa gimana? Siap. Kalau untuk sekarang lebih condong sih ke keluarga. Masih di keluarga. Masih di keluarga. Untuk aktivitas di komunitas tersendiri sudah lama vakum sih. Nah, kebetulan cuman saya sekarang yang masih sedikit banyaknya aktif di luar. Aktif ya. Tapi untuk silaturahmi masih berjalan. Ya, berarti belum ada planning apa-apa sementara belum. Masih fokus keluarga masing-masing. Masih fokus keluarga. Oke. Mayoritas berarti kan tadi Jatiwaringin ya? Betul. Pribumi asli? Pribumi Jatiwaringin ya? Pribumi. Nggak ada orang rantaunya gitu? Nggak ada. Yang misalkan punya istri Jatiwaringin, lakinya pengen masuk gitu nggak? Oh, ada. Ada. Salah satu member ada aslinya Kuningan. Orang Kuningan. Tinggal Jawa Barat. Iya, betul. Tinggal di Jatiwaringin, bini orang. Jadi tergabung ya nongkrong ya. Oke. Sementara untuk JWMC itu dari tiap membernya kan tadi ada terdiri 20-an ya? Iya, 20-an tuh sekarang. Cuman masih fokus di keluarga masing-masing. Dan untuk tongkrongan ataupun misalkan apa bahasanya kayak kopsanan, pertemuan gitu-gitu dari member 20 ini
masih sering, dalam arti kata kan tadi keluarga ya, dia masih sering ketemu di apa ya bahasanya, di circle-nya, misalkan Kipli main sama siapa tapi di JWMC gitu, masih sering begitu? Masih sih, Masih ya? masih untuk sekarang masih, dan alhamdulillah ada beberapa member juga punya usaha. Oh, udah Jadi usaha, kalau ya. misalkan kita mau ada kumpulan nih, ya di tempat usaha teman itu. Oh iya betul, sambil nongkrong lah ya. Betul, sambil kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol canda tawa. Oke, Tapi untuk planning ke depan membangkitkan semangat untuk jiwa komunitas masih belum ada. Oh iya iya. Iya, karena sibuk dengan keluarga dan Ya, anak. kalau yang saya tahu kan JWMC sendiri kan baru apa dari Betul. Kipli ini kan ya. Betul, betul. Terus yang saya lihat juga Kipli ini kayak pergaulannya tuh udah cukup luas sih, Pli, kalau gue bilang ya. Nah itu gimana awalnya tuh bisa kemari-kemari deh ke kabupaten anak-anak di sini? Awalnya sih alhamdulillah saya pertama kali berdiri itu kan ada yang namanya Bolang ya. Bolang. Bocah petualang. Ya. Jadi alhamdulillah saya itu sangat mendalami sekali di komunitas itu. Jadi setiap kali acara saya selalu ke teman-teman baru itu selalu menanya, nggak diam. Contoh dalam satu acara kita datang ke suatu acara, kita langsung kenalan ke orang-orang yang kita kenal. Iya. Dan mereka pun alhamdulillah ramah menerima kita. Seperti itu Pak Yoga. Jadi kenapa saya pergaulan banyak gitu ya di kota, kabupaten dan wilayah-wilayah lainnya, ya kan itu tadi. Saya lebih baik banyak teman. Iya. Gitu dibanding kita dianggap sombong atau misalkan komunitas mana sih kok sombong amat ketemu nggak mau nyapa. Nah, saya ngomong seperti itu. Iya iya. Seperti Ya, itu baik lagi ke silaturahmi lah ya. Betul. Silaturahminya mah kapan kali, tapi kan hikmahnya sampai saat ini ya. Betul Pak Yoga. Karena dari perkenalan tadi kitanya akrab, sering ketemu di acara, akhirnya mengalir aja begitu ya. Betul, Yang ya, meluas ya perkenalan tadi ya. betul. Oke. Nah, untuk Kipli sendiri kan kita kenal dari kapan sih, Pli ya? Kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu kayak Pak Yoga. 5 tahunan lalu ya? 5 tahun yang lalu lah. Kurang lebih. Saya sempat punya Tiger ya. Iya. Tiger. Kita sama-sama punya Tiger juga. Bapak punya Tiger Iya, juga. betul sekali Pak Yoga. Akhirnya mungkin sok-sok kenal-kenalan. Akhirnya nyambung saat ini, Pli ya. Iya, betul sekali Pak Yoga. Nah, itu untuk memiliki apa bahasa anak Tiger itu pawang macan lah ya. Memawangi macannya ini, Tigernya ini, unit Tiger itu dari kapan tuh punya Tiger itu? Punya Tiger itu dari tahun 2019 sih Pak Yoga. Baru sih saya megang Tiger itu baru ya? 2019. Terus untuk kenapa bisa Tiger pilihannya? Karena menurut saya itu motor-motor lawas itu mesinnya sangat tangguh Pak Yoga. Iya. Mohon maaf lah kalau bahasa saya terlalu banding-bandingkan sama motor sekarang. Selera, ini balik lagi ke selera sih. Tapi saya pribadi sebenarnya lebih suka motor-motor lawas. Ya. Karena mesinnya sudah teruji sekali. Makanya kan sekarang teman-teman di luar sana banyak yang kembali ke dunia lawas. Iya. Ya, kalau komunitas motor-motor tua. Betul. Ya balik lagi ke selera sih dah. Betul. Karena kalau yang saya tahu, kalau selera tuh nggak bisa dijabarin. Betul. Iya nggak sih? Betul. Sebalik ke selera, meskipun di era gempuran modernisasi ya, apa mesin-mesin motor-motor tahun-tahun sekarang ya cukup udah injek ya. Betul. Udah mendukung sekali dalam berkendara segala macam dengan fitur-fitur lengkapnya, dengan teknologi, tapi balik lagi selera karena ya itu zamannya era Tiger itu kayaknya era motor-motor moge pada zamannya gitu. Betul. Pada lahir 90-an itu ya. Betul sekali. Moge-moge pada zamannya, makanya banyak bapak-bapak gitu. Banyak yang sekali. memilikinya ya. Sampai Banyak sekarang. sekali. Balik lagi ke nostalgia itu Iya. mungkin ya. Dan sebenarnya dulu itu Tiger itu benar pasaran yang sangat laris sih dulu sebenarnya. Iya. Terus ditambahkan cc-nya yang sangat lumayan ya. Iya. 200 cc, tangguh di segala medan. Iya. Iya. Seperti itu. Betul. Iya, selera nggak bisa dijabarin karena Betul. hal-hal tadi sih demikian. Oke, berarti untuk sekarang masih menunggangi macannya tadi? Kalau untuk sekarang sih macan sudah dilepas ke orang lain. Kenapa tuh kalau kata? Bukan karena gimana ya? Bukan karena saya bosan atau gimana. Karena perekonomian sih Pak. Oh, gitu ya? Kita kalau bicara perekonomian mungkin mohon maaf lah, semua pasti apapun dilakukan sih. Iya, betul. Dengan cara apapun itu. Walaupun kita sayang nih, lama kita menginginkan suatu hal yang sekiranya belum bisa dan sudah bisa kita miliki, Iya. terus kita lepas, sebenarnya rasa sayang gitulah. Iya. Itu sebenarnya sangat sedih sih. Sedih ya. Tapi pasti. karena perekonomian yang mengharuskan saya mesti lepas Tiger saya itu. Oke. Itu intinya sih kalau yang hal seperti itu kadang idealis,
akan kalah seiring waktu dengan keadaan. Betul. Sepakatnya sih. Betul. Ya meskipun kita seidealis apapun dengan klasik tadi, dengan motor Tiger tadi yang kita minati, dan pada akhirnya dengan keadaan tadi ya, faktor perekonomian, faktor apapun itu akhirnya harus dilepas. Iya. Nah, Betul setelah sekali, dilepas sudah berapa tahun berarti ke sini? Terakhir saya lepas itu sekitar tahun 2020 Pak Yoga. 2020. Iya. Berarti memiliki 1 tahun. 1 tahun lah. 1 tahun tahun saya ya? memiliki Tiger itu. Tapi udah ngunci ya. Sudah. Setahun itu udah cukup ngunci lah. Udah cukup lah. Udah cukup. Nah, berarti kan kalau untuk motor bahasanya motor klasik, Hmm. banyak pasti pilih kendalanya. Kendala yang dialami selama punya Macan setahun itu apa? Kendalanya sih sebenarnya dari mesin sih. Mesin. Kenapa? Dan tergantung dari pemakaian si pemiliknya. Perawatan mungkin. Perawatannya emang sangat luar biasa sekali. Pertama, kedua, dalam segi spare part ya. Spare part, Mungkin orang-orang di luar sana tahulah spare part Tiger tuh berapa nominalnya. Iya. Mungkin itu salah satu kendala dari saya juga. Bukan hanya tingkat perekonomian, tapi tingkat spare partnya juga kan melambung tinggi sebenarnya. Untuk kelas-kelas Tiger itu. Tapi kalau untuk spare part Tiger tadi, yang saya pernah alami juga, dia itu kan motor klasik ya, Betul. motor tahun 90-an. Tapi spare partnya masih kehitungan masih gampang didapat loh. Masih, Ya, masih. karena link tadi kan, link Betul. teman-teman, Betul. Facebook, apa segala Betul. macam kan, link media sosial yang bisa berkenalan untuk mencari barang tadi Betul. spare part, dan bisa dikawinin juga beli, iya nggak sih? Bisa, Dengan Honda sekarang ya? bisa. Dengan Sangat unit Mega bisa. Pro, CB, Bisa. gitu-gitu tuh masih bisa dikawinin. Masih ya? masih bisa. Cuman kan tingkat kualitasnya sebenarnya. Memang bukan orinya lah. Betul. Untuk orinya itu pasti kalau ada pun ya harganya mungkin beda. Iya. Iya. Berarti kan untuk Tiger tadi udah dilepas 1 tahun, dan alasan pelepasannya karena perekonomian. Nah, kalau untuk berbicara misalkan kalau ada rezeki lagi, masih minat nggak untuk memiliki Tiger? Masih, Pak. Masih. Pak Yoga. Terus saat ini udah ada usaha apa untuk memiliki Tiger lagi? Kalau sekarang sih usahanya hanya menabung saja sih. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ke depannya saya bisa memiliki lagi Amin. kendaraan itu. Karena kendaraan impian sih sebenarnya dari dulu. Betul. Dari dulu. Ya. Dari awal saya masuk komunitas, perlu di komunitas, ya hal yang saya pengen punya itu dalam segi motor itu yang motor Tiger. Setelah saya punya, karena perekonomian tadi yang saya bilang, akhirnya saya Iya. kembali. Mengalah dengan idealis tadi ya. Betul. Iya, oke. Suatu saat untuk rezeki kemungkinan akan masih minat. Masih. Nah, untuk yang Kipli tahu sendiri nih, kalau untuk pencarian unit Tiger saat ini seperti apa sih? 2022. Kalau 2022 ini pencarian unit Tiger sih sebenarnya cukup lumayan mudah sih sebenarnya. Masih mudah karena banyaklah teman-teman kita yang suka menawarkan. Apalagi yang suka-suka motor klasik ya. Iya. Dan link kita banyak, insya Allah kalau untuk mendapatkan unit Tiger itu akan sangat mudah. Oke. Gitu Pak Yoga. Oke, untuk informasi, misalkan kalau yang nonton ini ya, yang nonton misalkan ingin gitu, kalau ingin untuk memiliki Tiger, nyari-nyari unit apa spare part, bisa dikasih tahu nggak di mana misalkan daerah kabupaten aja deh. Yang lengkap. Kalau daerah kabupaten sih saya sendiri belum punya link Iya. Pak Yoga ya untuk bagi teman-teman atau yang nonton YouTube ini, saya belum mendapatkan link itu. Iya. Cuman sementara baru koneksi teman-teman. Baru koneksi teman sih. Iya gitu aja ya. Ya paling untuk nyari Tiger ya paling di marketplace juga masih Iya, ada ya. marketplace masih ada, di beberapa sosial media sih masih ada sih. Beberapa sosial media itu pun beragam. Pasti kalau di marketplace atau di beberapa sosial media itu pasti beragam wilayahnya, nggak hanya di kabupaten, dan paling banyak sih sebenarnya di daerah Jawa Tengah sana. Betul. Iya, untuk pasar-pasar motor-motor klasik ya, itu di wilayah-wilayah Jawa Tengah sana dan di Jawa Timur itu pasti banyak. Ya, kalau untuk masalah Tiger itu ya, masih di Tigernya. Kipli termasuk orang yang pernah punya data ataupun punya paham yang untuk motor basicnya di apa ya bahasanya, di kelas, kan ini mesin 200 cc. Kadang suka di custom, akhirnya memudahkan si Tigernya ini. Jadi diambil mesinnya doang, dipindah rangka, jadi motor custom gitu. Akhirnya kan Tigernya hilang. Nah, itu termasuk yang gimana melihat hal itu? Kalau hal seperti itu sih sebenarnya tadi seperti yang Pak Yoga bilang kan idealis sih.
tergantung hobi Betul, dan selera. memodifikasi motor itu. Mm. Kalau emang misalkan dia mempunyai motor Tiger tapi dimodifikasi berubah bentuk ya, berarti Iya. bukan Tiger lagi, itu balik ke individunya lagi sih. Walaupun menurut saya sih ya nggak bisa dipungkiri, Iya, sangat untuk disayangkan. modifikasi itu sebenarnya tergantung dari individu sih. Iya. Saya pun kan tidak menyalahkan bagi teman-teman atau misalkan para modifikator Iya. yang merubah dari awalnya merek ini jadi merek ini gitu kan. Itu kan tergantung hobi kita sih. Iya. Oke. Tetapi kan kalau melihat makin ke depannya, kemungkinan masa depan Tiger ini akan cepat hilangnya karena itu. Sepakat nggak sih? Jadi kayak diambil mesin, dioper alih ke custom tadi. Akhirnya jadi motor lain lah gitu kan, bahasa gitu ya. Akhirnya si karakter Tigernya ini, si originalnya itu hilang. Kalau saya sih ya sebenarnya dibilang sepakat sih ya emang sepakat sih, karena menghilangkan suatu jenis identitasnya aslinya itu ya sebenarnya kan tidak boleh. Iya. Dalam segi tingkat polisi ya, itu aturan-aturan ya. Nggak boleh aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan tidak boleh merubah jenis merek motor ke motor lain. Karena balik lagi ke selera lah. Betul, balik lagi ke selera kita sih sebenarnya. Iya. Terus pernah lihat ini nggak sih, Pri? Kalau kita nyari barang Tiger unit ini ya, unit Tiger ini di daerah Tangerang ataupun daerah Jabodetabek tuh, meskipun kadang ada barang bagus, mahal. Banyaknya ya maaf kayak kurang layak ataupun masih banyak mesti dibenerin gitu. Tapi beda dengan halnya di Jawa Barat. Unit masih bagus, tapi masih murah. Kok bisa begitu ya? Tahu nggak sih kenapa fenomena begitu? Kalau fenomena itu sih barang bagus murah, ya mungkin karena tadi harga jual. Di Jawa Barat tadi mungkin ya? Iya, harga jualnya mungkin di sana itu lebih murah. Itu karena pertama mungkin dari peminat sih. Peminat ya? Kalau misalnya peminat tinggi, pasti harga jual pun lebih tinggi. Tapi kalau peminat jarang, pasti harga jual pun akan menurun. Iya. Itu kemungkinan kan stoknya Jawa Barat tuh kayaknya masih banyak deh ya. Kalau Jawa Barat, tes pengetahuan saya sih masih. Ya. Masih banyak stok-stoknya. DF gitu-gitu, jadi kayak barangnya masih banyak. Akhirnya tidak begitu melambung tinggi. Betul. Masih banyak ini. Tapi kalau di daerah kita kayaknya udah mulai langka. Akhirnya kebanyakan di sini punya Tiger di plat sono. Iya. Ya nggak sih? Benar. DF gitu-gitu yuk, yang saya tahu. Plat luar lah ya, bukan asli. Ya kemungkinan apa ya. karena pajaknya atau apa ya? Kok bisa murah di sono ya? Mungkin karena stok mungkin banyak ya. Kalau pajak sih tergantung dari wilayah sih Pak Yoga. Sepengetahuan saya. Dari kabupaten kota pun kan ada yang beda pajaknya. Ada yang mungkin di daerah sana itu perpajakan itu mungkin masih murah. Di kita itu mungkin sudah melambung tinggi. Makanya kenapa teman-teman pecinta motor-motor lawas itu lebih milih di sana untuk belinya seperti itu. Ya, ini baik nama motor dari mana, dari Jawa Barat, kebanyakan begitu sih. Cuman emang agak sedikit ribet sih kalau menurut saya kalau beli di luar sana. Pertama kalau kita buat perpanjang pajak tahunan atau perpanjang pajak 5 tahunan itu kan seandainya tidak KTP nempel kan nggak susah. Betul nyarinya. Betul itu sih kendalanya. Pasti. Ya itu paling kendala ya bumbu-bumbu motor-motor memiliki motor lawas lah ya. Iya. Kita masih main meskipun tidak begitu intens seperti dulu, tapi kan pada intinya kan kita masih main dunia perkumpulan ini kan, dunia permotoran ini. Kira-kira kalau dari diri Kipri sendiri deh, kemungkinan akan sampai kapan ini terus berjalan gitu? Misalkan ada target nggak sih? Oh ini gue nanti tahun inilah, ataupun oh ya maaf, ini udah berkeluarga? Udah memiliki anak? Sudah. Nah itu, misalkan oh ntar gue punya anak 2, udahlah istirahat lah, tiarap lah, rehat apa gitu. Ada target seperti itu nggak sih? Kalau saya sih, siap, makasih. Kalau saya sih untuk target berhenti dalam suatu hobi itu kan nggak ada, karena hobi itu udah melekat dalam tubuh diri kita masing-masing ya. Kalau untuk target tahun ini saya udah berhenti nih, sebenarnya sih saya sudah mulai untuk merem sedikit lah hobi saya itu aktivitas di motor tadi karena lebih condong ke keluarga ya, karena hal yang saya sudah pernah lakukan dulu di saat saya belum berkeluarga itu sangat luar biasa sekali Pak Yoga. Seperti apa tuh? Saya dulu aktifnya di komunitas sampai kehilangan pekerjaan 2 kali Pak Yoga. Oh bisa begitu, kenapa? Iya, karena lebih mementingkan hobi dibanding masa depan.
Oh iya. Ya, Ada karena waktu-waktu ini. betul. Jadi emang salahnya saya seperti itu, lebih mementingkan hobi dibanding masa depan saya. Karena kan kerjaan itu adalah suatu masa depan Betul betul. buat individu. Sampai ke dalam pekerjaan Pak Yoga. 2009 dan 2010. Awal mula. Awal mula saya benar-benar aktif di komunitas. Aktif banget ya, akhirnya Aktif gas banget. terus ya. Betul. Nah, untuk pekerjaan yang kan tadi udah dua ya, dua kali. Yang pertama ini karena apa ini? Yang pertama itu karena saya sering bolos kerja, Pak Yoga. Iya, kemana gitu? Ngapain gitu ke dunia motor ini? Bolos kerja itu karena menghadiri suatu acara anniversary komunitas. Maksain buat Betul, berangkat maksain acara. buat datang. Dan pada akhirnya dari pihak manajemen atasan saya melihat absensi saya jelek, Iya. dan pada akhirnya kontrak saya nggak diperpanjang. Oh iya. Seperti itu. Nah, itu kan terjadi udah Iya. satu kali. Nah, terus yang kedua kok bisa jadi, kok bisa lagi? Yang kedua sama, Kayak gitu lagi. kayak gitu lagi. Ini lebih parah. Gimana? 3 hari saya touring ke wilayah Lampung sana tanpa memberikan suatu izin ke pihak Informasi ke perusahaan. bahwasannya saya izin, saya alfa selama 3 hari. Oh iya. Nggak ada kabar. Setelah saya masuk dan akhirnya saya suruh pulang kembali oleh atasan saya. Nah, itu hikmah dari yang diambil dari itu berarti sampai saat ini lebih fokus ke keluarga dan pekerjaan. Betul. Oke, itu untuk pelajaran juga sih ya. Iya. Jadi betul, kayak buat pinter-pinter membagi waktu lah poinnya. betul. Karena nggak selamanya main begini juga harus terus difokusin. Betul Paling sekali, kan Pak. keluarga, pekerjaan itu nomor utama lah. Main motor udah bonus lah ya. Dan mungkin kita juga kayaknya sekarang ya gitu dibilang kayak basket tiarap. Sementara di dunia motor kayak kita masih main sih. Kalau saya pribadi kan anak-anak masih ke kopdar. CMB itu masih terus berjalan 11 kali masih kopdar, masih terus fokus kegiatan, masih terus ada agenda-agenda tahunannya itu masih ada. Cuma kalau dari sisi saya sendiri lebih ngejar kegiatan-kegiatan inti. Misalkan kayak pamgetnya, touring wajibnya. Kita tuh CMB ada touring religi tahunannya. Jadi setiap tahun tuh ada 2 kali touring. Touring wajib sekaligus pamget dan touring religi ke tempat-tempat ziarah di daerah-daerah. Paling waktu-waktu tertentu aja kita ngobar. Ngakalinnya begitu. Iya. Karena untuk kayak nggak bisa kayak intens seperti dulu ketika malam minggu apa ataupun hari weekend bertemu dengan teman-teman. Tinggal kita sekarang bekasnya gitu loh. Tinggal berbekas silaturahmi tadi mungkin kayak Gibre tadi kan dibilang meskipun udah tiarap tapi pergaulannya masih ada gitu, masih sering mengenal satu sama lain dengan teman-teman ya eranya dulu kan. Oke Pli, kayaknya udah cukup banyak ngobrol ya. Siap. Mungkin dari Blok Pli ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kalau untuk saya sih pesan saya untuk teman-teman komunitas sekarang, Oke. jangan mengikuti hal jelek saya. Iya. Gitu kan, sampai kehilangan suatu pekerjaan, kehilangan keluarga. Oh iya. Karena hobi itu dinombor kesekiankan. Iya. Hal yang pertama dilakukan adalah keluarga, pekerjaan. Itu. Karena itu adalah masa depan kita. Hobi hanya sebatas hobi. Iya. Seperti itu. Hobi di nomor 100 kan gak jadi masalah. Yang penting jangan sampai gara-gara hobi kehidupan kita hancur. Iya, betul. Karena emang hobi itu mahal. Betul. Gitu kan. Lebih mahal lagi kehilangan keluarga dan kehilangan pekerjaan. Karena itu masa depan buat kita. Itu sih pesan saya aja, Pak Yoga. Okay. Thank you Bro Kipling. Siap. Iya, untuk mengenai hobi kan intinya mah mencari tujuannya kan kesenangan dan silaturahmi. Tujuannya kan itu. Kalau untuk mengorbankan hal yang lain dirasa kurang baik, jangan betul. Intinya kan kita keluarga dan pekerjaan. Oke, Bro Kipling, thank you udah banyak banget nih. Siap Pak Yoga. Terima kasih banyak nih udah diundang di Thank you udah mau mampir. Siap. Udah mau mampir kemari. Ya teman-teman, itu sedikit banyaknya cerita dari kita dan dari narasumber juga dari Bro Kipli dari komunitas JWMC di daerah Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Jatiwaringin dekat Sepatan. Dan untuk hal-hal positifnya boleh kita ambil untuk pelajaran. Oke, tetap tonton channel Gagak Putih Official. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe. Mantap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.